Di tengah terik siang kota Baghdad, Abu Nawas berjalan membawa lentera menyala, memantik amarah warga karena mengaku sedang mencari neraka. Sebuah tindakan ganjil yang sebenarnya sedang menelanjangi kesombongan spiritual orang-orang yang merasa paling suci. Baghdad abad ke-8 berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang besar. Di kota ini, Abu Nawas tumbuh dari seorang pemuda yang bekerja di toko minyak wangi pamannya menjadi seorang pelajar yang tekun di masjid-masjid Baghdad. Abu Nawas mempelajari syair, fikih, hingga ilmu hadis. Dan bakat sastra Abu Nawas makin terasah setelah berguru pada pujangga besar bernama Abu Usama. Kecerdasan ini pula yang membawa Abu Nawas masuk ke dalam lingkungan istana sebagai salah satu staf ahli Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun, sebuah peristiwa ganjil di tengah kota mengubah pandangan masyarakat terhadap Abu Nawas. Pada suatu siang yang terik, Abu Nawas berjalan menyusuri sudut-sudut jalan Baghdad sambil membawa lampu minyak yang menyala. Abu Nawas menggoyang-goyangkan lampu tersebut seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang di bawah terangan sinar matahari. Perilaku ini segera memicu kehebohan di kalangan warga Baghdad yang menganggap tindakan Abu Nawas sebagai tanda gangguan jiwa. Ketidakpedulian Abu Nawas justru membuat tindakan tersebut berlanjut hingga hari ketiga. Ketika warga yang penasaran mencegat dan bertanya, "Kau sedang mencari apa, Abu Nawas?" Aku sedang mencari neraka. jawaban tersebut membuat warga hilang kesabaran. Berdasarkan undang-undang Baghdad yang melarang orang gila berkeliaran, warga menangkap Abu Nawas. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh musuh politik Khalifah Harun al-Rasyid untuk menjatuhkan wibawa istana melalui isu ketidakwarasan staf ahlinya. Di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid yang merasa malu dan geram, Abu Nawas tetap tenang dan menegaskan bahwa warga Baghdadlah yang sebenarnya tidak waras. Abu Nawas kemudian meminta ribuan orang yang menangkapnya untuk berkumpul. Di depan massa, Abu Nawas bertanya, Apakah kalian selama ini gemar menuduh orang yang berbeda pilihan atau pandangan sebagai kaum munafik yang pasti masuk neraka? ketika massa membenarkan hal tersebut, Abu Nawas mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi dan bertanya, Di mana letak neraka yang kalian maksud? Dan siapa pemiliknya? Bahwa neraka berada di akhirat dan merupakan milik Allah. Seketika itu, Abu Nawas membalikkan logika massa dengan mempertanyakan mengapa manusia di dunia begitu gemar menentukan nasib akhirat orang lain, seolah-olah menjadi asisten Allah. Kritik sosial yang dikemas melalui tindakan teatrikal ini membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa lega karena menyadari kedalaman argumen Abu Nawas. Peristiwa ini memberikan refleksi mendalam mengenai bahaya kesombongan spiritual yang seringkali membuat manusia merasa berhak menghakimi sesamanya. Sebuah fenomena sosial yang terus berulang dalam sejarah peradaban manusia.